Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana hubbut ta'allumi wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kuffar wa talihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina syaduddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam segi ekonomi, keuangan dan gaya hidup sehari-hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya petunjuk menuju jalan kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya gaya hidup halal, sebuah konsep yang bukan sekedar tren, bukan pula sebatas label, tetapi sebuah jalan hidup, way of life yang menyentuh aspek spiritual, moral dan juga ekonomi umat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang makanan dan minuman, tapi soal prinsip hidup, bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita konsumsi dan apa yang kita gunakan harus bersumber dari yang halal dan juga baik, bersih dan bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gaya hidup halal adalah pola hidup yang berlandaskan pada syariat Islam. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, cara berbisnis, cara mendapatkan penghasilan, hingga bagaimana kita mengelola keuangan dan waktu. Halal bukan hanya sebatas label yang terdapat pada bungkus barang, tapi soal bagaimana kita berpikir, bertindak dan juga memilih. Ketika kita memilih bekerja di tempat yang halal, bertransaksi tanpa riba, membeli produk dari sumber yang jelas dan bersih, maka kita bukan hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga membangun ekonomi umat yang berkah dan berkelanjutan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gaya hidup halal sangat bermanfaat dan penting bagi kita. Di antaranya yang pertama untuk menjaga keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Al-Hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Harta yang halal akan mendatangkan ketenangan, keberkahan dan menjauhkan kita dari yang namanya kerusakan moral. Yang kedua, untuk melindungi kesehatan jiwa dan raga. Halal tidak hanya menghindari zat haram, tetapi juga menjamin bahwa sesuatu itu baik, tidak membahayakan dan tidak merusak. Yang ketiga dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Gaya hidup halal diantaranya memilih makanan dan minuman yang halal, seperti menghindari bahan-bahan haram dan memastikan penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menggunakan produk-produk halal, termasuk dalam segi kosmetik dan obat-obatan, dan juga produk-produk lainnya yang telah bersertifikat halal. Kemudian menjalankan bisnis dan transaksi yang adil, seperti menghindari riba, penipuan dan praktik tidak etis dalam muamalah, interaksi sosial dan ekonomi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ekonomi syariah tidak hanya berbicara soal bank tanpa bunga.
Ia adalah sistem yang adil, transparan, dan mengedepankan kerjasama, bukan eksploitasi. Ketika kita mempraktikkan gaya hidup halal, maka kita otomatis menjadi bagian dari gerakan besar ekonomi syariah. Contohnya seperti membeli dari yang halal, bertransaksi yang adil, dan menabung di lembaga keuangan yang tidak mengandung riba. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Ayat di atas sudah tergambar jelas bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa pentingnya bertakwa kepada Allah sebagai konsekuensi iman, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk dalam memilih dan mengkonsumsi rezeki yang halal dan juga baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jadikan gaya hidup halal sebagai bagian dari keseharian kita. Tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai produsen, pelaku usaha, pekerja, dan warga negara. Mari kita dukung lebih banyak lembaga keuangan syariah, mari kita dukung UMKM halal, dan kita didik anak-anak kita untuk mencintai nilai-nilai Islam sejak dini. Karena sesungguhnya dengan gaya hidup halal, kita sedang membangun peradaban yang adil, bersih, dan juga diberkahi. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita, membersihkan harta-harta kita, dan menjadikan kita sebagai umat yang menghidupkan Islam secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.